Engkau Tuhan Allah yang kami sembah dalam hidup kami. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau. Temukan dalam hidupku segala yang Kau sukai, hatiku yang mengenal-Mu Tuhan. Ku tahu itu senangkan hati-Mu. Temukan dalam hidupku yang Kau cari, yang Kau rindukan. Hatiku yang menyembah-Mu Tuhan. Ku tahu itu sukakan hati-Mu. Ku rindu mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Ku rindu mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, kekal selamanya. Ku rindu menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah seperti-Mu, ku sembah selamanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, ku tinggikan nama-Mu, Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Inanaralamu, haleluya,
Inanalaya sikananamu. Haleluya. Inanalaya si. Inanalamu. Haleluya. Inanalaya sikanalamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Ku rindu mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Ku rindu menyembahmu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi semua umat Tuhan yang dicintai Tuhan Yesus. Apa kabar saudara semua? Pagi hari ini mari sama-sama sebelum kita beraktivitas memulai hari kita, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan secara singkat. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membuka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, 11 dan 12. 1 Petrus pasal 3 ayat yang 10 terlebih dahulu kita akan baca dan renungkan bersama-sama. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan, saudara bisa melihat di layar saudara. Demikianlah firman Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Inggris. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Saudara, ayat ini menasihatkan kepada kita bukan untuk tidak berbicara sama sekali. Ayat ini bukan menasihatkan kepada kita untuk ya sudahlah jangan berkomentar sama sekali, tidak. Tetapi ayat ini berbicara kepada kita, ada satu kata yang ingin saya garis bawahi, refrain. Artinya menahan lidahnya. Dari apa? Bukan menahan untuk berbicara, bukan menahan untuk ngobrol, tetapi menahan lidah from evil. Dari ucapan yang jahat, dari yang jahat. Karena yang namanya jahat, yang jahat itu sangat mudahnya bisa memicu kita, bisa menggoda kita. Misalnya,
Kalau zaman sekarang ada istilahnya namanya orang julid. Orang julid itu adalah entah itu konsep atau konteksnya bercanda atau tidak, tapi misalnya ketika sudah lama tidak berjumpa, kemudian setelah berjumpa, kamu kok tambah gemuk ya, pipimu besar sebelah, kebanyakan makan di sebelah kanan, yang kiri tidak pernah makan, mungkin selalu ditapui terus contohnya. Itu adalah sebuah hal yang sebetulnya tidak perlu dibagikan walaupun konteksnya bercanda. Karena siapa tahu di depan mereka tertawa, tersenyum, tapi di dalam mereka sakit hati. Dan ini yang terjadi di beberapa bagian dunia. Di depan showmanship, entertainer, penghibur yang hebat, artis, penyanyi, tetapi ternyata dia itu memendam di dalamnya sehingga ketika dia tidak kuat apa yang dia lakukan, bunuh diri. Pernah terjadi fenomena ini beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai tahun lalu ada artis-artis sangat tenar berada di puncaknya bunuh diri. Bukan karena tidak punya uang, bukan karena tidak punya yang lain-lain, tetapi hanya karena tertekan oleh omongan orang lain. Atau kalau zaman sekarang diistilahkan netizen. Atau kalau zaman sekarang bisa diistilahkan komentar-komentar tertulis yang terbaca. Kamu kurusan, kamu terlalu kurus, kamu terlalu gemuk dan sebagainya. Sekali lagi bukan dinasehati di sini untuk tidak berbicara, tetapi menahan bibir terhadap yang jahat, menjaga lidah terhadap yang jahat. Kalau tidak ada something good yang bisa saudara keluarkan, lebih baik kata firman Tuhan, kita tidak mengucapkan yang jahat. Karena kita tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh orang tersebut. Seperti artis-artis yang saya sebutkan tadi. Memang dia dicintai, tetapi hanya karena celetukan-celetukan ringan dari komentar-komentar online, beban mental. Dan artis itu merasa, aku enggak pantas hidup kalau gitu, aku akhiri saja hidupku, semudah itu. Seperti hidupnya itu tidak ada artinya. Oleh karena itu hati-hati. Saya selalu berpegang pada prinsip bahwa mulut kita ini berkuasa, saudara. Apa yang kita ucapkan akan terjadi. Dan lidah kita itu sangat amat berkuasa. Oleh karena itu, daripada hari-hari ini saudara mengomentari kondisi di sekeliling, mengapa begini, mengapa begitu. Dan hari-hari ini lidah itu bukan hanya fisik, tetapi tangan itu juga sambungan lidah. Hati-hati di dalam berbagi hal-hal. Kalau saudara tahu yang saudara bagikan itu tidak membangun, alangkah baiknya saudara mempertimbangkan lagi. Mungkin untuk tidak membagikannya. Misalnya, baru-baru saja ini kan diberitahu bahwa kota Surabaya sudah mulai bagus, ya kan? Mulai banyak yang bebas dari COVID-19. Dan kemudian baru kemarin kalau saya tidak salah muncul lagi broadcast, hati-hati Surabaya mulai zona hitam lagi. Datanya mana? Ada Pak di koran, saudara, yang namanya media itu bermacam-macam opini. Jadi daripada berbagi hal yang negatif, lebih baik menahan diri. Karena toh tidak mendatangkan damai sejahtera. Saya selalu ingatkan ini dari dulu. Supaya paling tidak at least kita ini punya value. Kita punya nilai bahwa kalau sesuatu itu kurang baik, kurang bermanfaat, tidak usah dibagikan. Loh contohnya kalau saudara berbagi, waktu awal-awal COVID dulu, ada yang namanya empon-empon. Ini herbal, minuman yang bisa diminum untuk meningkatkan imunitas. Loh itu berguna, silahkan. Bukan racun juga, itu jamu dan sehat. Tapi kalau yang negatif-negatif, what for? What for? Untuk apa? Loh kecuali kalau pekerjaan saudara adalah newscaster yang harus berbicara, membicarakan berita. Tapi kalau enggak, untuk apa? Firman Tuhan menasihatkan pada kita, menjaga lidahnya terhadap yang jahat.
Saya di sini bukan marah-marah, saya siapa juga marah-marah. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kita, zaman sudah seperti ini, ayolah kita berbagi sesuatu yang valuable, yang bernilai. Lebih indah kalau saudara bisa berbagi firman Tuhan. Menguatkan atau telepon teman saudara, ayo kita doa sama-sama, itu jauh lebih berharga daripada membagikan yang buruk. Loh karuan kalau WA-nya seperti ini, bukti transfer, sudah tak transfer. Nah itu semua suka saudara. Tapi kalau yang saudara bagikan, wah gawat, hati-hati. Misalnya akan terjadi kerusuhan karena ini dan ini dan ini. Itu menakutkan, itu ndak ada gunanya. Toh juga belum tentu terjadi. Untuk apa berbagi yang seperti itu? Contoh saja. Nah, 1 Petrus 3 ayat 10 mengingatkan kepada kita semua bahwa masih banyak agenda lain yang bisa dilakukan. Dan secara khusus ayat 10 ini mengatakan, siapa yang mau melihat hari-hari baik, hendaklah ia menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Kalau saudara mau melihat hari depan yang penuh dengan harapan, kalau saudara seperti firman Tuhan mau melihat hari-hari yang baik, baiklah kita belajar untuk menjaga lidah terhadap ucapan yang jahat dan bibir terhadap ucapan yang menipu. Kalau menipu saya yakin saudara sudah tahu bahwa menipu itu tidak baik. Tetapi kadang-kadang kalau orang nganggur, saudara, kalau orang nganggur secara tidak sadar bisa terucap hal yang notabene adalah jahat, walaupun itu jahatnya level teri atau jahat level kakap, bisa. Oleh karena itu firman Tuhan menasihatkan, hati-hati. Kalau saudara mau mengasihi hidup saudara, kalau saudara masih rindu menikmati hari-hari yang baik, lebih baik kita belajar untuk menjaga lidah kita. Jangan sampai kita tidak jadi berkat bagi orang lain. Kita sudah setia mengikut Tuhan Yesus, tapi jangan sampai ketika kita duduk di sebelah orang itu akan menjauhi kita. Karena apa? Aku kalau duduk sama orang ini keri. Kenapa? Takut diajak omong. Kalau sudah ngomong itu, ngomongnya ngalor ngidul, ngomongnya tidak jelas, ngomongnya terlalu jauh, tidak relevan. Misalnya, hati-hati. Kata refrain, tadi saya katakan, refrain his tongue from evil. Kata refrain itu artinya to abstain from an impulse to say something. Menahan diri, mengosongkan diri terhadap dorongan untuk mengatakan sesuatu. Misalnya saudara ketemu dengan seseorang dan saudara dengar dari orang lain berita tentang seseorang ini. Ada berita yang mengatakan, wah ini sepeda motornya baru, pasti uang colongan. Saudara tiba-tiba ketemu dengan orang itu dan ada dorongan untuk mengatakan, sepeda motormu colongan jar ini. Tapi ternyata karena saudara membaca firman Tuhan ini ada refrain, ada yang menahan. Ketika mau ngomong, tidak jadi ngomong. Itu Roh Kudus, itu menahan diri, itu meluputkan saudara dari melukai hati orang lain. Bukan saya, ini adalah firman Tuhan. Bahkan Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Ayat ini adalah salah satu ayat kesukaan saya. Dan ayat ini juga selalu saya belajar untuk terapkan saudara. Dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Secara sederhana saudara, kalau yang saudara gemakan, yang saudara katakan adalah hidup, maka saudara akan memakan buah kehidupan. Kalau yang saudara gemakan adalah buah kematian, maka buah yang saudara gemakan adalah kematian atau maut atau yang negatif, maka buah yang akan saudara makan adalah yang negatif. Pilihan ada di tangan saudara, pilihan ada di diri saudara. Yang mana yang mau saudara gemakan? Apakah setiap pagi saudara bangun dan kemudian saudara buka mata, waduh mati aku. Waduh, bangkrut, buyar, mate. Atau ketika saudara bangun, bukan sok rohani, tetapi toh saudara bersendiri dengan Tuhan. Ketika bangun pagi dalam hati, Tuhan Yesus terima kasih.
Aku percaya hari ini Engkau akan mengerjakan karya yang dahsyat dalamku. Dan Roh Kudus biar Engkau menuntun aku. Dan saudara katakan mungkin apa yang ada di logo gereja ini. Kitov Adonai Kile Olam Chastu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selesai. Maka saudara sedang menggemakan buah kehidupan. Maka saudara nanti akan memakan buah kehidupan. Amin saudara. Sederhana pagi hari ini. Kita belajar something simple. Kita kembali ke 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dan 12. 1 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Kita lanjutkan, dikatakan ia harus menjauhi yang jahat. Jadi kalau saudara tahu bahwa yang saudara gumuli atau yang saudara baca adalah artikel yang jahat, menjauhi yang jahat. Ia harus melakukan yang baik. Apa itu yang baik? Mungkin berdoa bagi teman sel grup saudara. Atau mungkin saudara berdoa untuk diri saudara. Itu something good. Itu sesuatu yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tapi di sini tidak ada saudara orang yang suka mencari permasalahan. Ada guyonannya, ayo mancing yuk, mancing apa? Mancing perkara. Nah di sini tidak ada. Di sini semuanya kalau mancing ya paling enggak gurami atau yang lain ikan gabus yang enak-enak. Tidak ada yang mancing perkara. Dan saudara di ayat yang ke-12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mungkin saudara menganggap, oh no wonder ya, makanya kok doa saya belum dijawab. Ternyata selama ini yang saya gemakan, itu saya makan buahnya. Ternyata selama ini gerutu saya, caci maki saya, ngedumel saya, menghasilkan buah kematian. Tapi kalau saudara mau melihat hari yang baik, biarlah ia menjaga lidahnya, kata ayat 10. Dan juga Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya kira ayat-ayat ini sudah merupakan statement yang jelas. Kalau saudara rindu memiliki hidup yang satu, diberkati. 2, sehat. 3, damai sejahtera. Yang keempat, rukun dengan semua orang. 5, mengalami mujizat. Perkatakan yang mau saudara lihat. Gemakan buah yang mau saudara tuai nantinya. Kalau yang saudara gemakan, yang saudara perkatakan adalah hidup, life, maka saudara akan memakan buahnya. Jangan takut saudara, proses ini berlangsung seumur hidup. Tahun ini tema kita adalah Kejadian 8 ayat 22. Zerah v'chatsir, menabur dan menuai. Siapa yang menabur akan menuai. Nah ayo kita berlomba-lomba untuk menaburkan perkataan yang positif. Untuk menaburkan kehidupan, bukan kematian. Sehingga yang akan kita tuai, yang akan kita makan buahnya adalah kehidupan. Mungkin akan ada sedikit saudara yang berkilah. Iya, dengar gampang, melakukan sulit. Dimulai dari hal yang sederhana. Dimulai dari hal yang simple. Mulai doktrin, indoktrinasi otak saudara bahwa perkatakan bahwa mulutku ini berkuasa. Kalau yang aku katakan adalah yang negatif, maka yang terjadi adalah yang negatif. Saya pernah mengalami ini dulu ketika saya sekolah. Saya yakin saudara yang bergereja di GAB Pusat, saudara sering mendengar kesaksian saya. Saya berangkat sekolah dan kemudian saya berjalan di antar mamah kalau tidak salah waktu itu. Dan sekolah saya itu paving saudara dan rata. Tapi kok saya ini iseng itu loh mulut ini. Saya itu tiba-tiba ngomong jatuh. Pavingnya rata, tidak ada apa-apa. Lah kok 2 langkah kemudian saya jatuh beneran. Ya ada yang bilang oh itu kebetulan, tapi saya percaya itu sebuah value yang Tuhan ajarkan pada saya. Apa yang saya gemakan, saya makan buahnya. Hari ini, kalau saudara sedang sakit, perkatakan dalam nama Yesus oleh bilur-bilurnya, aku sudah disembuhkan.
maka yang akan saudara nikmati adalah buah kesembuhan. Kalau hari-hari ini saudara sedang bokek, tidak ada uang, perkatakan, Tuhan, mbuh piye carane, saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Tidak ada ruginya juga nyanyi. Baik buat jiwa, baik buat otak kita, baik buat roh kita. Maka saudara akan memakan buahnya. Kalau hari-hari ini toko saudara sepi, saudara tidak ada pelanggan, bahkan mungkin omsetnya jauh menurun. Perkatakan, Tuhan, yang aku lihat saat ini itu bukan rencana-Mu, bukan yang aku inginkan juga. Tetapi aku ingin melihat bahwa tokoku rame dan ada income. Nanti Tuhan akan dengan mudahnya kirimkan tiba-tiba pemborong yang ambil barang saudara. Tidak ada yang mustahil. Yang saudara gemakan akan saudara makan buahnya. Hidup dan mati, death and life is in the power of the tongue. Whosoever use it will eat its fruit. Yang akan suka menggemakannya akan memakan buahnya. Buah apa yang ingin saudara makan pagi hari ini? Kehidupan atau buah kematian? Pilihan ada di lidah bibir saudara. Puji nama Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap, saya berdoa saudara baik-baik saja. Saudara sehat, saudara tetap bersuka cita. Kita bergandengan tangan di dalam roh, bersama-sama berdoa supaya kita semua melalui ini sebagai lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami membuka hati untuk jamahan-Mu. Biar firman-Mu menjamah kami, biar kami diubahkan oleh firman-Mu. Biar yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, biar yang berkekurangan Tuhan Yesus cukupkan, bahkan diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih, dan sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.